Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang pasangan muda di tengah himpitan pekerjaan dan pelayanan, dan tema ini akan dibahas dalam dua bagian, dan kita akan mulai dengan bagian yang pertama pada saat ini. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, memang ada banyak masalah yang dihadapi oleh pasangan muda, pasangan yang baru menikah, mungkin anaknya masih kecil, terutama membagi waktu menghadapi pekerjaan dan pelayanan yang mungkin sebelum menikah mereka sudah terlibat di dalam pelayanan. Ini bagaimana, Pak? Betul sekali, Pak Gunawan. Kebanyakan pasangan muda, apalagi yang terlibat dalam kegiatan pelayanan, akan menghadapi tekanan ya. Karena ya nggak bisa nggak, baik itu pelayanan, pekerjaan, dan keluarga, semuanya menuntut waktu. Jadi ya saya bisa katakan bahwa tantangan terbesar zaman ini adalah waktu ya. Waktu ini menjadi sangat-sangat berharga, karena rasanya kok nggak cukup ya. Nah itu sebabnya saya kira penting kita mengangkat topik ini, supaya para pasangan muda yang mudah-mudahan bisa menerima manfaat dari diskusi kita. Padahal waktu yang diberikan Tuhan kepada semua orang, termasuk kita, itu kan sama loh, 24 jam dalam sehari. Tetapi ada orang yang bisa mengelola waktunya dengan baik, tetapi ada banyak orang justru yang bermasalah dengan waktunya ini. Seolah-olah waktunya yang tadi Bapak kurang ini kalau 24 jam. Tapi kalaupun ditambah lebih dari 24 jam, belum tentu kuat orang ini. Betul, jadi memang kita hidup di zaman yang berbeda dari dulu. Nah, maka kita perlu ya membahas ya, kenapa kok begitu berbeda? Kenapa kok sekarang pekerjaan dan pelayanan bisa menuntut waktu yang begitu banyak? Iya, jadi pada bagian yang pertama ini fokus kita kemana, Bapak? Kita mau melihat apa tuh yang unik tentang pelayanan dan pekerjaan yang sekarang ini kok begitu banyak waktu yang dibutuhkan ya untuk pelayanan maupun untuk pekerjaan. Apakah di masa lampau nggak seperti itu? Nah, saya akan coba jelaskan memang nggak seperti itu di masa lampau. Sekarang ini tuntutan waktu untuk bekerja dan untuk melayani biasanya lebih tinggi daripada dulu. Nah, jadi yang pertama kita akan soroti tentang pekerjaan. Sampai jenjang karir tertentu ya, pekerjaan hanya menuntut waktu yang relatif sama. Misalkan ya sekitar 8 jam per hari. Dan lokasi bekerja juga sama ya, kita pergi ke kantor yang sama. Nah, selama bertahun-tahun melewati jenjang tertentu, pada umumnya pekerjaan mengharuskan kita untuk memberi waktu lebih daripada 8 jam per hari, dan menuntut kesediaan kita bekerja di berbagai lokasi ya. Jadi orang yang pangkatnya makin tinggi biasanya tuh bukan saja jam kerjanya bertambah, tapi lokasi kerja juga biasanya itu berpindah-pindah. Nah, saya mengenal misalnya nih orang yang berada di rumah hanya seminggu dalam sebulan, karena harus travel ke berbagai lokasi kerja. Nah, dewasa ini dunia kerja telah berubah drastis. Bukan saja dari lokal menjadi regional, tapi malah sudah menjadi internasional. Keterkaitan dan jaringan kerja berkembang sedemikian rupa sehingga batas wilayah hampir lenyap. Nah, alhasil, walau banyak hal dapat dilakukan secara online, namun tetap ada banyak hal yang mesti dikerjakan secara langsung, terutama hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan. Nah, itu sebab makin tinggi jenjang karir dan makin besar wewenang, hak, dan kewajiban, makin sering kita harus pergi keluar untuk bertemu dengan orang lain yang mempunyai posisi yang setara. Nah, mungkin kita berkata nih, ya jika kita tidak bersedia pergi, ya udah, kita tolak saja tugas itu, habis perkara. Nah, masalahnya adalah tidak sesederhana itu, Pak Gunawan. Sebab begitu kita menolaknya, kita pun kehilangan kesempatan untuk naik tangga karir. Dengan kata lain, bila kita memilih untuk diam di tempat dan bekerja dengan jam kerja yang standar, maka karir kita pun ya cenderung stagnan, nggak naik.
jika performa kerja kita baik, ya besar kemungkinan kita tidak diberhentikan, tapi hampir dapat dipastikan promosi akan dilewatkan. Ya memang ini suatu pilihan yang harus ditentukan gitu Pak Wang oleh pasangan muda ini. Bahkan sebelum menikah, saya pikir mereka harus merancangnya atau menyadarinya dengan jelas apa risikonya kalau mereka nanti menikah gitu. Karena itu ada banyak juga mereka yang mengambil keputusan untuk tidak menikah karena tahu bahwa konsekuensi logisnya kalau mereka menikah, karirnya akan terhambat seperti itu. Atau kalau mereka tetap mau meningkatkan karirnya, keluarganya bisa kacau balau gitu Pak. Jadi itu sudah dipertimbangkan sejak sebelum menikah. Tapi kalau memang sudah menikah, lalu terjebak dalam kondisi seperti ini, jalan keluarnya seperti apa Pak? Memang sangat-sangat nggak mudah Pak Gunawan. Jadi kita nanti akan membicarakan apa yang mesti kita lakukan. Dan tadi Pak Gunawan udah singgung, pada akhirnya kita harus memilih. Jadi saya mengerti lah betapa sulitnya kita yang masih muda menentukan pilihan ini Pak Gunawan. Bukan saja karena kita ingin dapat mengaktualisasikan potensi diri, kadang kita pun ingin menikmati kehidupan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan keluarga yang lebih besar. Pada akhirnya kebanyakan kita yang masih muda memilih untuk memenuhi tuntutan kerja demi masa depan karir dan terpaksa mengurangi waktu dengan keluarga. Meski hati nurani merasa bersalah dan tersiksa, kita terus melakukannya. Oleh karena lapangan kerja bagi wanita sudah terbuka lebar, tidak jarang istri pun harus memenuhi tuntutan dan persyaratan kerja yang sama yang dihadapi oleh suami. Nah, jadi nanti saya akan singgung bahwa pada akhirnya kita harus memilih dan menurut saya kita harus mengutamakan keluarga kita. Dari sini peran orang tua itu sebenarnya besar sekali gitu Pak Pol ya. Jadi kalau memang si pemuda atau pemudi ini sudah memutuskan untuk tidak menikah dan akan menekuni karirnya, kita tidak bisa terus-menerus mendorong dia atau memaksa-maksa dia untuk menikah. Memang ada konsekuensi bukan hanya kepada yang bersangkutan, tetapi juga kepada keluarganya gitu Pak. Jadi memang pilihan itu menuntut pengorbanan nggak bisa enggak ya. Jadi saya bisa mengerti kalau ada orang yang memilih memang untuk nggak menikah. Jadi inilah kenyataan di lapangan. Saya tahu ada seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan yang memang berhubungan dengan banyak lokasi di luar negeri. Nah, jadi itu dia kerja tuh boleh dikata tuh pulang kerja pagi Pak Gunawan. Pagi dia tidur, bangun pagi lagi, pergi kerja lagi. Dan setiap hari 5 hari seminggu, kadang-kadang Sabtu juga kerja, Minggu juga kerja. Jadi kebanyakan dia pergi tuh sampai besok pagi lagi. Seperti begitu. Nah, sayangnya ada banyak orang yang mengatakan orang ini kecanduan kerja. Padahal sebenarnya bukan. Tuntutan pekerjaannya memang seperti itu gitu Pak. Betul. Kalau dia nggak bersedia kerjakan itu, keluar. Betul. Coba akan ada orang lain yang udah menunggu untuk bisa masuk. Dan lebih banyak calonnya gitu. Betul. Ini mengenai aktualisasi diri, mungkin dia mendapatkan tempat aktualisasi dirinya di pekerjaan, bukan di dalam kehidupan rumah tangga atau di dalam pelayanan gitu Pak Pol. Betul. Jadi kadang-kadang dia memilih untuk tetap aja dia bekerja meskipun dia harus mengorbankan yang lain-lainnya. Ada yang tadi Pak Gunawan ngomong ada yang nggak menikah, betul. Karena memang dia tahu ini bisa benar-benar merugikan keluarganya. Tapi kalaupun sekarang orang itu menikah gitu Pak Pol ya, dan sudah terjebak pada pekerjaan yang seperti ini, lalu apa yang harus dilakukan? Memang pada akhirnya kita harus memilih apakah ini yang utama bagi kita. Kalau kita berkata enggak, dan bagi saya yang utama adalah keluarga saya, dia harus memang menolak. Itu artinya apa? Dia akan kehilangan kesempatan untuk naik pangkat. Tapi saya percaya ada waktu Tuhan untuk segalanya Pak Gunawan. Jadi meskipun dia nggak naik pangkat, tapi buat saya nggak apa-apa gitu. Jadi harus ada hal-hal yang kita korbankan demi, dalam hal ini menurut saya keluarga kita ini.
Tapi kan belum tentu hanya tidak naik pangkat gitu Pak Wan. Kemungkinan dia bisa kehilangan pekerjaannya itu. Nah, kalau mungkin kita sampai ke titik itu, nah untuk sementara ya sisanya kita pertahankan pekerjaan kita. Sembari kita mencari pekerjaan yang lain. Gimana kita nggak diharuskan untuk kerja sampai seperti itu. Dan itu bukan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan pekerjaan lain. Gitu. Betul. Apalagi kalau istrinya itu sekarang menuntut supaya tetap penghasilan yang diperoleh itu sama dengan yang sekarang ketika mulai menikah gitu kan. Betul. Sulit Pak. Pindah kerjaan kan berarti biasanya turun ya. Betul. Income-nya. Betul. Betul. Ya misalnya nanti di tempat pekerjaan yang baru dia mengalami hal yang sama, ya mungkin harus berhenti lagi, kerja lagi tempat yang lain. Jadi ya memang pada akhirnya kita harus bayar harga bahwa kemungkinan tuh ya karir kita nggak naik-naik. Sampai kapan ya? Mungkin sampai anak-anak udah mulai besar, kita bisa pergi ya, baru itulah saatnya kita menikmati ya karir yang lebih baik. Ya, kalau kita kerja sendiri, mungkin hal itu lebih fleksibel ya Pak Boleh. Kita bisa atur ritme kerja kita. Tetapi kalau kita bekerja dengan orang lain, saya rasa agak sulit ya itu Pak Boleh. Betul sekali. Ya, kayak misalnya sekarang anak saya satu ini kerja di bidang IT ya. Nah, jadi bukan saja dia kadang-kadang diutus untuk bekerja ke luar kota, tapi dia juga diwajibkan tuh untuk mengikuti training. Karena bidang-bidang seperti dia tuh sangat sekali diperlukan training yang terus-menerus. Nah, jadi dia sering diutus juga pergi untuk training. Dan masalahnya kalau training itu bukannya di kota yang sama, seringkali di kota yang berbeda. Dan kalau training bukannya semalam, bisa 3-4 malam. Nah, jadi itu bagian dari pekerjaan dia. Dia kalau misalnya berkata nggak mau, nah ini training ini diharuskan karena nanti diperlukan untuk dia mengerjakan tugasnya itu. Kalau dia nggak mau, betul Pak Gunawan tadi ngomong, ya dia akan diberhentikan. Iya, ya, jadi tetap di sana dibutuhkan bagaimana dia memilih prioritasnya, menetapkan prioritasnya gitu Pak Boleh. Betul. Tapi ya kita mau mengatakan semua ini dengan pengertian yang memang sangat sulit. Kita mengerti dunia udah nggak sama. Dulu orang tua kita itu pagi kerja pulang sore. Rata-rata begitu. Ya papa saya juga seorang pengacara, ya pagi pergi pulang sore. Tapi sekarang keponakan saya seorang pengacara, ya pagi pergi pulang pagi. Iya. Gitu. Iya memang. Lalu selain itu apa Pak? Selain dari pekerjaan, pelayanan ya juga menuntut waktu yang lumayan besar. Mungkin kita bertanya ya, mengapa pelayanan kok menuntut waktu yang begitu banyak? Sekali lagi, dunia telah berubah. Kebutuhan bukan saja berubah, tapi juga bertambah banyak. Sebagai contoh ya, di masa lampau pada umumnya gereja bersifat lokal. Tapi sekarang gereja bersifat regional karena ada cabang-cabangnya di kota-kota yang lain. Bahkan tidak jarang internasional. Ada yang merintis cabangnya di negara lain. Di masa lalu kebanyakan gereja tidak berjumlah besar. Tapi sekarang atas anugerah Tuhan cukup banyak gereja yang beranggotakan di atas 1.000 jemaat. Itu bukannya sedikit, cukup banyak. Perkembangan gereja dari lokal menjadi regional bahkan internasional sudah tentu menuntut lebih banyak perhatian. Dan kebutuhan jemaat yang berjumlah besar bukan saja berlipat ganda tapi juga beragam. Jadi kebutuhannya itu bukannya hanya bertambah tapi juga beragam. Misalkan berpuluhan tahun yang lalu kita tidak mengenal pelayanan kepada pecandu narkoba. Namun sekarang ada. Singkat kata, perkembangan gereja dan menjamurnya volume serta ragam kebutuhan menuntut lebih banyak pelayan untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, sebagai orang percaya kan kita terpanggil untuk melayani dan akan berusaha memenuhi panggilan itu. Nah, mungkin kita berkata, udahlah silakan tolak saja jika kita tidak sanggup lagi. Masalahnya adalah tidak sesederhana itu. Sudah tentu kendalanya di sini bukanlah promosi karir, ini pelayanan. Seringkali yang membuat kita menerima panggilan pelayanan adalah karena kita merasa bersalah bila tidak menjawab ya. Kita merasa bersalah karena menolak panggilan Tuhan dan kita merasa bersalah sebab seakan-akan kita menomorduakan Tuhan. Apalagi jika kita merasa telah diberkati Tuhan, perasaan bersalah itu niscaya bertambah besar. Pada akhirnya, kita menerima panggilan pelayanan meski
kita dirundung rasa bersalah karena sering harus meninggalkan rumah. Nah, jadi dilema juga akhirnya. Apalagi kalau misalnya hamba Tuhan berkata kepada kita, para pengerja awam, kita harus melayani, dan itu berarti harus berani berkorban. Ini untuk kepentingan Tuhan. Jadi akhirnya, ya udahlah, kita terima. Kita harus layani Tuhan, udah dah, kerjakan. Jadi akhirnya sering pergi, kita sering memenuhi kebutuhan di sana di sini. Dan ya keluarga kita tinggalkan. Memang kadang-kadang konsep atau pengertian tentang pelayanan itu sendiri yang harus dimengerti dengan benar gitu Pak Pol ya. Karena seringkali yang dilayani ini bukan Tuhan, tetapi pekerjaan Tuhan. Betul sekali Pak. Jadi hanya terlibat pada kegiatan-kegiatan gerejawi yang sebenarnya tidak terlalu penting juga untuk kita harus kerjakan itu gitu. Betul sekali. Jadi kita harus bedakan ini aktivitas untuk melayani Tuhan dan Tuhan sendiri. Itu nggak sama. Pelayanan sebetulnya adalah aktivitas ya. Bukannya Tuhan itu sendiri. Jadi jangan sampai kita keliru melihatnya dan merasa bersalah secara nggak perlu. Ya, jadi kadang-kadang menimbulkan rasa bersalah ini peran dari hamba Tuhannya atau dari siapapun orang yang ada di gereja itu besar sekali loh Pak Pol. Ya. Karena yang tadi seperti Pak katakan agak menakut-nakuti atau memberikan pengertian yang keliru tentang pelayanan ini. Ya. Hanya supaya dia terbantu. Ya. Padahal sebenarnya zaman sekarang ini gereja itu bisa saja mengambil orang-orang yang profesional. Ya memang harus ada biaya yang dikeluarkan untuk itu. Gitu. Tetapi tidak membuat orang yang sudah mengalami masalah ini bertambah masalahnya. Ya. Dengan panggilan pelayanan istilahnya. Ya. Saya tahu ada memang hamba Tuhan yang waktu memilih pengerja atau majelis itu akan bertanya, apakah engkau bersedia memberikan sejumlah waktu itu dalam seminggu? Ini waktu saya diberitahukan, ini bukannya waktunya sejam 2 jam, bukan. Cukup banyak. Sampai kaget sekali. Tapi dia berkata, enggak, memang saya mensyaratkan ini. Kalau kamu enggak bersedia, kamu enggak sanggup, jangan terima. Jadi saya bisa bayangkan, ya betapa memang menyitanya waktu itu. Kalau dia terlibat dalam pelayanan. Jadi di tengah-tengah dia mesti melakukan pekerjaannya tiap hari, juga membagi waktunya untuk keluarga, masih diberikan beban pelayanan yang seperti ini yang sebenarnya juga bukan pelayanan yang betul gitu loh Pak Pol. Iya. Ya, yang seringnya adalah orang yang bertanggung jawab, makin diserahkan tanggung jawab. Ya. Makin dia akhirnya sering dimintai tolong untuk jadi ini, jadi itu. Ya. Karena katanya ini sudah terbukti bahwa orang ini bertanggung jawab. Bahwa dia orang yang rajin dan bisa dimintai tanggung jawab soal keuangan dan sebagainya, sehingga terus-menerus ditambahi terus pekerjaannya. Sementara yang satu tidak berani nolak gitu loh Pak. Jadi memang dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan saya rasa berani nolak ini harus bisa. Betul. Ya kita nggak boleh pokoknya iya aja dah, nggak enak hati atau sungkan atau apa enggak ya, kita harus pikirkan harga yang mesti dibayar itu, apakah memang harga itu patut ya, apalagi kalau yang harus membayar adalah keluarga kita sendiri. Ya katakan itu suatu persembahan dari kita untuk Tuhan. Kan Tuhan meminta kita tuh memberikan persembahan dari apa yang ada pada kita, bukan yang memaksakan diri lalu utang memberikan persembahan hanya untuk utang untuk memberikan persembahan kan tidak betul juga. Betul. Iya. Lalu bagaimana ini kaitannya dengan keluarga Bapak? Nah, jadi kita mesti menyadari bahwa ya pada masa ini nih ya, keluarga memang menuntut banyak. Karena kan tadi kita membicarakan tentang pasangan muda ya, berarti anak-anak masih kecil. Jadi pada saat anak-anak masih kecil, kebanyakan tuntutan dan kebutuhan berbentuk jasmania. Ya, kita mesti ajak dia pergi, kita mesti bermain dengan dia, kita mesti mengawasi dia. Sedang sewaktu anak-anak remaja dan akhir balik, tuntutan dan kebutuhan anak lebih berupa arahan dan dukungan mental serta emosional. Jadi tidak bisa tidak ketika anak-anak masih belia, kita mesti secara fisik hadir dalam kehidupan mereka. Merawat mereka mengharuskan kita hadir. Bermain dengan mereka mewajibkan kita hadir. Mendisiplin mereka mensyaratkan kita hadir. Dan mengasihi mereka menuntut kita hadir. Jadi anak-anak perlu kehadiran kita. Selain anak, sudah tentu pasangan juga menuntut kehadiran kita. Kalaupun tidak menuntut secara langsung, kehadiran kita diperlukan guna
membangun relasi yang masih muda ini, banyak penyesuaian masih dilakukan dan banyak konflik yang harus diselesaikan. Banyak pengharapan yang butuh dikomunikasikan dan banyak kebutuhan yang perlu diungkapkan. Nah, sekali lagi semua ini tidak bisa dilakukan dari jarak jauh atau lewat telepon. Kita mesti hadir. Nah, di masa di mana tuntutan kerja dan pelayanan berada di titik teratas, di saat itu pula tuntutan keluarga berada di titik yang paling intens buat pasangan muda ini. Dapat dibayangkan ya betapa tidak mudahnya menyediakan waktu buat semua kebutuhan dan tuntutan ini. Tidak heran pada masa ini tingkat stres tinggi dan emosi menjadi sulit terkendali jika masalah tidak diselesaikan dan kebutuhan tidak dipenuhi. Semua ini akan menyisakan persoalan yang akan terus menggelantungi kehidupan kita sampai di hari tua. Iya, jadi ini memang satu hal yang perlu disadari bahwa keluarga ini sangat membutuhkan perhatian dan kehadiran kita, gitu Pak ya. Ya. Kadang-kadang ada pasangan muda itu yang sebelum menikah itu bertekad, nanti kalau kita sudah menikah, pelayanan ini kita tingkatkan lagi. Pekerjaan kita ini kita kerjakan dengan lebih sungguh-sungguh lagi supaya ya ada penghasilan yang bertambah. Iya. Tetapi ini kan konsekuensinya berat itu Pak. Betul. Konsekuensinya berat dari segi waktu dan dari segi tenaga. Betul. Karena di samping membagi waktu untuk pekerjaan, untuk pelayanan, untuk keluarga, kan tiap orang itu membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Betul. Misalnya untuk beristirahat atau menyalurkan hobinya. Ini kan semua membutuhkan biaya dan tenaga dan waktu dari kedua belah pihak, baik yang pria maupun yang wanita. Ya, kenapa kok kita ini nggak begitu menyadari ya dampaknya ya yang negatif, karena ya anak-anak itu tuh belum bisa bersuara. Jadi akhirnya kita nggak dengar keluhan mereka secara langsung. Tapi itu nggak berarti perbuatan kita atau pilihan kita yang harus sibuk di luar itu tuh nggak berdampak pada pertumbuhan mereka. Berdampak. Nah, dalam pelayanan konseling saya, ya saya bertemu cukup banyak dengan orang-orang yang sudah dewasa yang mengalami masalah-masalah dengan relasinya, kepercayaan dirinya, kebutuhannya akan pengakuan, akan kasih sayang yang begitu besar. Kenapa? Karena akhirnya diketemukan bahwa pada masa dia kecil, dia hampir nggak ada waktu bersama dengan orang tuanya. Karena orang tuanya dua-duanya itu sibuk bekerja. Nah, jadi dampak itu akhirnya tuh dipetik ya oleh anak-anak ini yang bertumbuh dalam keluarga yang seperti ini. Dan nanti baru membuahkan masalah di kemudian hari. Nah, jadi kita mesti menyadari bahwa apa yang kita lakukan sekarang, waktu kita terlalu sibuk di luar, pasti berdampak pada pertumbuhan anak. Pasti itu. Mungkin kita nggak melihatnya sekarang, tapi nanti akan membuahkan masalah dalam hidup mereka kelak. Ada pasangan yang menyadari hal itu, lalu memutuskan untuk menunda atau memiliki anak. Ini bagaimana dampaknya? Saya kira ya kalau misalnya memang itu lebih baik, silakan Pak Gunawan. Daripada memang dia buru-buru punya anak, padahalnya dia akan sering sekali pergi, nah itu akan nggak sehat buat si anak. Jadi kalau dia pikir, udah dah saya tunggu aja sampai saya tahu, saya bisa memberikan waktu yang lebih banyak, baru saya punya anak, saya pikir itu baik. Nah, kembali lagi di situ, tekanan keluarga itu juga kuat sekali, Bapak. Ya. Kamu sudah sekian tahun menikah, masa nggak punya anak? Bagaimana? Kami ini orang tua kepingin ngomong cucu dan sebagainya. Padahal pergumulan mereka itu kan berat sekali sebenarnya. Betul. Jadi tekanan memang sangat berat ya yang dihadapi oleh pasangan muda dewasa ini. Betul sekali. Iya. Sehubungan dengan hal ini Pak Wale, apa yang firman Tuhan itu mau sampaikan bagi kita? Amsal 27 ayat 18 dan 19 berkata, siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Pada akhirnya kita harus menentukan pilihan dari ketiganya, pekerjaan, pelayanan, dan keluarga, manakah yang akan kita jadikan dalam tanda kutip pohon ara. Nah, kita hanya dapat memilih dan memelihara satu, tidak bisa ketiganya. Jadi, kalau kita memilih
pohon ara kita adalah keluarga, berarti kita akan pelihara keluarga kita. Dan suatu hari kita akan memakan buahnya. Jadi kalau kita memang memilih pekerjaan kita atau pelayanan kita sebagai pohon ara kita, nah kita nggak akan bisa memakan buah keluarga kita. Enggak. Gitu. Kedua, pilihan kita mencerminkan nilai yang kita anut, alias siapakah diri kita yang sesungguhnya. Meski pelayanan adalah untuk Tuhan, tetapi pelayanan bukanlah Tuhan. Menurut saya, pada masa anak-anak kecil, kita mesti memilih keluarga. Walau untuk itu kita mesti mengorbankan pekerjaan dan pelayanan kita. Iya. Banyak orang yang punya cita-cita atau pengharapan, ketiga-tiganya ini bisa berjalan berdampingan dan bisa diseimbangkan gitu. Mencoba untuk bermain keseimbangan di situ. Supaya tiga-tiganya tetap bisa tumbuh, tiga-tiganya bisa dinikmati. Itu mustahil atau enggak, Pak? Mustahil. Betul. Nggak bisa ya. Jadi memang kita nggak berkata pilihan ini berlaku seumur hidup. Enggak. Tadi makanya kan kita bicara tentang pasangan muda. Sebab pada masa inilah diperlukan sekali kehadiran orang tua dalam pertumbuhan anaknya. Jadi saran saya adalah pada masa ini kita utamakan keluarga. Nanti akan ada masanya kita bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk pekerjaan kita ataupun untuk pelayanan kita. Ya, memang idealnya itu pada awal-awalnya itu kita lebih mementingkan keluarga, Bapak ya. Karena toh pekerjaan juga masih belum meminta waktu terlalu banyak bagi kita. Tapi dengan bertambahnya usia pernikahan kita, biasanya pekerjaan juga meningkatkan karier kita di tempat pekerjaan itu. Gitu. Nah, nanti kalau sudah pensiun, sudah tidak bekerja lagi, terlibat dalam pelayanan. Ya. Tapi masalahnya pada saat sudah pensiun, badannya sudah nggak kuat, Bapak, untuk melakukan itu semua. Ya. Nah, ini jadi dilematis. Ya. Gitu. Makanya inginnya itu tiga-tiga berjalan semua dengan seimbang. Tapi Ya. tadi Bapak katakan ini sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Ya. Ya. Di Alkitab sebetulnya sedikit banyak kita melihat ya ada pola yang Tuhan sudah ajarkan ya. Kita tahu Yohanes Markus waktu ikut penginjilan dia masih muda, dia bisa pergi-pergi gitu. Ya. Tapi kalau kita perhatikan para tua-tua di gereja yang melayani itu dipanggilnya tua-tua sebab kemungkinan besar mereka juga sudah tua. Ya. Jadi memang lebih ideal kalau sudah tua melayani di gereja. Iya. Iya itu tadi. Kondisi badannya sudah tidak memungkinkan lagi. Dan ada yang mengatakan, masa kita itu memberikan kepada Tuhan ketika bunga itu sudah layu? Kenapa tidak waktu masih segar? Nah, waktu masih segar itu keluarga menuntut kita. Ya. Nanti sedang berkembang, pekerjaan menuntut kita. Ya, memang itu dilematis dan kita sungguh membutuhkan hikmat dari Tuhan. Ya. Mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus berani kita andalkan. Betul. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini dan kita akan melanjutkan perbincangan ini pada kesempatan yang akan datang. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pasangan muda di tengah himpitan pekerjaan dan pelayanan, bagian yang pertama. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami.